إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتظليما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah anna yawmakum hadha yawmun 'azim adhamahu wa sharrafa فعظموه حق التعظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل حج أشهر معلومة وختمهن بعشر ذي الحجة وفضلهن بيوم عرفات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات المعجزات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama dan paling utama tentunya kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat ridha Allah
sehingga kita bisa hadir di tempat ini, di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat meningkatkan amal yang ibadah kepada Allah yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut-pengikut beliau yang setia di dalamnya kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya semenjak tadi malam hingga saat akan dilaksanakan salat Id pada hari ini, kita selalu memandangkan kalimat takbir, tahmid serta tahmid. Gema takbir tersebut kita memandangkan sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kita atas segala nikmat, rahmat yang telah Allah curahkan kepada kita sekalian. Untuk itu tentunya harapan kita semoga dengan lantunan gema takbir, tahmid serta tahlil tersebut bisa menggugah hati dan batin kita, jiwa kita semua atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang maha besar, yang maha agung, sedangkan selainnya tidak ada arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dikala kita diberikan atau dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan atau kekuasaan atau karunia pangkat dan jabatan, sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah, bukan sebaliknya ingkar, angkuh dan sombong. Sebab dikala kita sombong, Allah sangat murka dan tidak menyukainya. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya nikmatku akan aku tambah. Sebaliknya, dikala kita ingkar, tunggu, kata Allah, azabku sangat pedih. Pada ayat lain dinyatakan, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakannya. Luqman ayat 18. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, dengan momentum hari raya Idul Adha ini, tentunya ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, yang kita jadikan pelajaran untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju cintanya Allah kepada kita, dan sebaliknya kita pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil, bahwa pada hari ini jutaan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah, Mekah Al-Mukarramah, untuk menunaikan ibadah haji umat Islam yang kelima. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, ada yang menempuh daratan, ada pula yang melalui lautan, dan bahkan ada pula yang melintasi udara. Mereka meninggalkan kampung halaman, berpisah dengan sanak saudara. Mereka berhadapan dengan berbagai rintangan, bergulat dengan berbagai kesukaran, meninggalkan berbagai kemewahan. Itu semuanya dilakukan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Lantunan itu secara sadar dan ikhlas pun tawakal mereka lantunkan, guna semata-mata mengharapkan rahmat, berkah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa wukuf tersebut, tentunya yang menunjukkan bagaimana berpakaian serba putih, guna mengajarkan kepada kita sekalian bahwa Islam tidak membeda-bedakan, baik yang kaya maupun yang miskin, baik pejabat maupun dengan pembantu, baik konglomerat dengan orang merat. Pada hakikatnya
Yang membedakan adalah ketakwaan, hati yang suci dan amal yang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk badan dan rupamu, tetapi Allah melihat hatimu dan amal-amalmu. Hadis riwayat Muslim. Atas dasar inilah sungguh sangat indah sekali ajaran kita, ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita amal yang baik, termasuk di dalamnya saling cinta mencintai, sayang menyayangi, mengedepankan persamaan, menjauhkan perbedaan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Adapun hikmah yang kedua yang dapat kita ambil adalah semangat pengorbanan. Hari raya Idul Adha ini juga disebut hari raya kurban, mengingat hari raya inilah yang diperintahkannya bagi kita umat muslim, diperintahkan Allah untuk menyembelih kurban guna menunjukkan suatu wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. At-Takatsur ayat 1 dan 2. Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Nabiullah Ismail adalah bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemasyarakatan, memerintahkan kepada pemeluknya agar memiliki semangat berkorban sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap sesamanya tentunya. Pengorbanan yang dimaksud dalam Islam adalah pengorbanan yang didasari ketulusan, keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain-lainnya. Makanya ulama salaf mengingatkan kepada kita sekalian, rubba amalin shaghir tu'dibun wa rubba amalin kabir tusbiruhun. Kerap kali amal yang kecil menjadi besar karena baik niatnya, dan kerap kali pula amal besar menjadi kecil karena salah niatnya. Rasulullah pun mengingatkan dalam sabda beliau, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Karena itu semua kita umat Islam, kita yang berada di sini tentunya, yang telah memberikan kelapangan rezeki, sudah seharusnya dengan kesadaran penuh kita menyisihkan rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, terutama di hari raya kurban ini. Mari kita sisihkan rezeki kita untuk berkurban, sebab dikala kita berkecukupan tetapi enggan atau tidak peduli untuk berkurban, maka Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan di dalam hadis beliau, "Man kana lahu sa'atun falyudhhi falyuqarribanna musallana." Barang siapa yang sudah mampu untuk berkorban tetapi ia tidak mau berkorban, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ibnu Majah dan Ahmad. Hadis lain menyatakan, ala innal udhiyata minal a'mal munjiyati tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Adapun hikmah yang ketiga tentunya yang perlu kami sampaikan, bahwa mari kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Kita sadar bagi kita yang tidak mampu atau belum dapat memenuhi panggilan Allah untuk berhaji ke Baitullah,
minimal kita bisa melaksanakan sholat sunat Idul Adha pada hari ini. Alhamdulillah, dengan sukacita, dengan terus ketulusan dan kebahagiaan kita mendirikan sholat sunat pada hari ini. Tentunya harapan kita, inilah bagian daripada ketaatan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jikalau kita tidak mampu menunaikan ibadah ini, minimal yang sebagaimana kita rasakan saat ini untuk mendirikan sholat sunat Idul Adha. Mudah-mudahan sholat sunat kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memberikan ridhonya kepada kita hingga selamat kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi kita yang mungkin saja karena keterbatasan kemampuan, karena fakir dan miskin yang menyelimuti kita, kemungkinan di antara kita banyak yang tidak melaksanakan ibadah kurban. Oleh karenanya tidak perlu kita berputus asa. Bagi kita yang tidak mampu berkurban, minimal kita bersedia menyisihkan waktu, mencurahkan tenaga, pikiran kita untuk turut membantu orang-orang yang berkurban, untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu, ikut turut mensukseskan penyelenggaraan daripada ibadah kurban tersebut. Mudah-mudahan amaliyah yang dapat kita perbuat itu benar-benar didasari dengan keikhlasan dan ketulusan. Insya Allah itu bermakna bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Kiranya demikian isi khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekilas pandang yang kami sampaikan dapat memberikan spirit kepada kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati kepada Rasulullah SAW, dan juga tidak lupa kita mentaati kepada kedua orang tua kita, karena jika kita taat sebenar-benarnya dengan ketulusan dan keikhlasan taat kepada orang tua, maka itu nilainya pun sama dengan nilai pahala ibadah haji. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah. Saat ini kita tidak bisa untuk memenuhi panggilan Allah. Mudah-mudahan pada tahun-tahun berikutnya Allah mudahkan rezeki kita, Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita mampu untuk menunaikan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة التابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا نبي